individu yang mengizinkan vaksin masuk dalam dirinya maupun pada keluarganya, anak-anak terutama, maupun yang menolak dengan segenap pemahaman yang mungkin cukup ataupun terbatas tentang vaksin. Dengan buku ini Anda mendapatkan sebuah guidance ya, bagaimana ketika kemudian Anda menempatkan vaksin itu bagi kepentingan diri Anda maupun keluarga, maupun bagaimana ketika Anda menolaknya. Buku vaksin ini pertama adalah menjadi sebuah kompas buat Anda untuk memilih apakah Anda akan menggunakan vaksin itu bagi kepentingan kesehatan Anda, ataupun Anda menolak vaksin dalam juga kepentingan Anda untuk melindungi kesehatan Anda dan keluarga. Buku saya yang terbaru, alhamdulillah sudah terbit, ya, Kontroversi Vaksin, Jalan Pintas Mengubah Dunia. Buku ini tebalnya 734 halaman dan merupakan buku saya yang paling tebal dari 7 buku yang sudah saya tulis selama ini. Buku ini saya persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga masyarakat dunia, karena rencananya buku ini nanti akan terbit dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk yang versi bahasa Indonesia sudah bisa dimiliki oleh segenap masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Buku Kontroversi Vaksin ini saya lakukan penelitian ya selama kurang lebih 5 tahun sejak berakhirnya pandemi COVID-19 ya. Dan hal yang paling kontroversial dari terjadinya pandemi COVID-19 itu adalah tentang penggunaan vaksin yang begitu masif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan sampai dengan hari ini kurang lebih ada 6 miliar masyarakat sedunia, yang 8 miliar itu sudah mendapatkan dosis vaksin COVID. Ya. Dan saya mengambil sikap untuk melakukan penulisan terhadap buku ini karena keberadaan kontroversi vaksin ini bukanlah tanda kelemahan sebuah ilmu, tetapi bukti ya bahwa isu tentang vaksin ini cukup penting untuk terus diuji, dipertanyakan, dan dievaluasi secara kritis. Karena itu, buku ini saya maksudkan bukan untuk mengadili vaksin, bukan untuk pro terhadap vaksin, bukan juga untuk pro terhadap anti vaksin, tetapi untuk mengajak seluruh pembaca memahami kompleksitasnya secara utuh. Tadinya, buku Kontroversi Vaksin ini saya berikan judul Kejahatan Vaksin. Kalau kejahatan vaksin itu artinya kan saya sudah melakukan sebuah tuduhan kepada sesuatu yang seakan-akan seperti memberikan vonis atau putusan kepada persidangan sebelum persidangan itu dimulai. Ya, kalau kontroversi vaksin, karena memang vaksin itu bersifat kontroversial dan menegaskan posisi intelektualitas saya yang saya tempatkan secara jernih dan proporsional. Karena itu maka saya sebagai penulis tidak mengelompokkan diri sebagai ilmuwan anti vaksin maupun sebagai ilmuwan yang pro vaksin, tapi juga tidak memposisikan vaksin sebagai sebuah kejahatan. Pilihan kata kontroversi dalam judul buku ini saya gunakan karena sejarah, terus pengembangannya, distribusinya, regulasinya, hingga teknologi yang digunakan maupun implementasinya memang senantiasa berada dalam ruang perdebatan ilmiah, etis, politik, ekonomi, dan sosial yang betul-betul sangat nyata dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Vaksin ini secara formal ya sudah berlangsung selama kurang lebih 2 abad, sejak abad 19 ya. Sehingga memang betul-betul sebuah tools medication ya, atau tools kedokteran kesehatan yang tidak pernah bergeser ya posisinya sebagai sebuah entitas yang kontroversial. Nah, buku ini secara keseluruhan tidak hanya membahas vaksin sebagai sebuah produk medis belaka, tetapi juga membaca vaksin sebagai sebuah fenomena multidimensional yang berada di persimpangan antara ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, etika, ekonomi, sosial, hukum, kekuasaan, bahkan politik. Dalam perjalanan yang sampai lebih dari 200 tahun ini ya, vaksin berkembang dari sebuah inovasi biologis untuk melawan penyakit infeksi, kemudian sampai dengan abad ke-21 ini menjadi sebuah instrumen yang paling berpengaruh dalam kesehatan publik modern. Karena itu, memahami vaksin secara utuh tidak cukup hanya dengan membahas mekanisme imunologinya belaka, tapi juga memerlukan pemahaman tentang konteksnya dalam sosial, dalam lingkungan politik, maupun dalam peradaban yang melingkupinya. Pembaca ya, yang
Anda semua yang berminat untuk memiliki buku ini, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun berbagi dalam sekolah, universitas, maupun madrasah ataupun pesantren, saya harapkan bisa menelusuri ya bagaimana ketakutan manusia terhadap wabah, terhadap infeksi, melahirkan berbagai macam upaya perlindungan biologis sejak era zaman sebelum vaksin yang namanya variolasi sampai lahirnya vaksin modern, terutama teknologi atau platform yang terbaru dalam bentuk mRNA vaksin ya. Dari mulai sejak eksperimen dari Dr. Edward Jenner sampai program eradikasi cacar yang berhasil tahun 1980 hingga sampai kemudian ilmu pengetahuan itu sendiri ataupun teknologi mengubah arah peradaban manusia melalui vaksin ini. Dan saya juga sangat berharap banyak sekali atau mudah-mudahan ya hampir semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkecamuk pada masyarakat ya, pada setiap individu yang mengizinkan vaksin masuk dalam dirinya maupun pada keluarganya, anak-anak terutama, maupun yang menolak dengan segenap pemahaman yang mungkin cukup ataupun terbatas tentang vaksin. Dengan buku ini Anda mendapatkan sebuah guidance ya, bagaimana ketika kemudian Anda menempatkan vaksin itu bagi kepentingan diri Anda maupun keluarga, maupun bagaimana ketika Anda menolaknya atas sebuah pilihan dasar sebagai kehendak bebas. Jadi intinya adalah bahwa buku vaksin ini pertama adalah menjadi sebuah kompas buat Anda untuk memilih apakah Anda akan menggunakan vaksin itu bagi kepentingan kesehatan Anda, ataupun Anda menolak vaksin dalam juga kepentingan Anda untuk melindungi kesehatan Anda dan keluarga. Semua itu adalah pilihan kita sebagai manusia yang punya kedaulatan terhadap diri sendiri, maupun manusia yang diberikan karunia Allah dalam bentuk kehendak bebas ya. Ini yang membedakan antara manusia dengan hewan ya, bahwa manusia itu diberikan Allah kehendak bebas untuk berpikir dan kemudian memilih apa yang dianggapnya terbaik. Nah tentu saja ketika kita mau memilih sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, bukan hanya kita sendiri tetapi juga kehidupan sosial maupun kehidupan umat manusia, terutama dalam soal vaksin ini, maka kita memilih atas dasar ilmu ya. Inilah yang menjadi sumbangsi saya buat Anda semua. Mudah-mudahan Anda berminat untuk memiliki buku kontroversi vaksin ini bagi kepentingan penambahan ilmu pengetahuan bagi diri Anda dan keluarga, juga mudah-mudahan menjadi amal jariah bila Anda berkeinginan juga untuk menyebarluaskan ilmu yang ada di dalamnya. Selamat membaca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.